Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam Syiar Islamku kali ini bersama para pejuang agama Allah dari channel dakwah Mu'allaf Center Ayah Sofia, dengan penjelasan dan prosesi ikrar saksi syahadat para mu'allaf dan mu'allafah pastinya, yang setiap harinya melahirkan para mu'allaf cerdas dalam menemukan hidayah Allah, baik dalam perjuangan kerja kerasnya ataupun kisah inspiratif dalam mengejar hidayah Allah yang tak disangka-sangka. Alhamdulillah, ikrar saksi syahadat kali ini bersama Cece Lupita yang kembali kepada fitrahnya untuk memeluk agama Islam rahmatan lil alamin. Seperti apakah ikrar saksi syahadat yang akan dibacakannya dan nasihat singkat oleh Ustadz Masyud, pakar penulis kristologi nasional. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta kristologi, muslimin muslimat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini ada calon saudara kita dalam iman dan akan segera menjadi seorang muslimah yang alhamdulillah Allah telah memberikan dan melembutkan hatinya menjadi seorang mu'allaf dan akhirnya akan menjadi seorang muslimah. Saudara kita ini namanya Lupita Audena ya, Lugianto. Lupita Audena Lugianto saat ini tinggal di Surabaya dan telah menetapkan hati untuk menjadi seorang muslimah. Sebagai awal mungkin kita perlu sedikit untuk tahu tentang Mbak Lupita. Sedikit mungkin Mbak Lupita bisa menceritakan untuk kedua orang tuanya saat ini beragama apa? Orang tua saya dulunya Kristen, tapi sekarang Muslim. Jadi saya mengikuti jejak mereka. Keduanya sudah menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Lupita ini anak yang Saya anak tunggal. Alhamdulillah, anak tunggal dan akan segera menyusul menjadi seiman dan doanya kepada kedua orang tua akan sampai. Ya. Kalau beda agama tidak sampai. Ya, dan nanti setelah orang tuanya meninggal, anaknya mendoakan itu sampai doanya. Kemudian motivasi untuk masuk Islam selain ingin mengikuti jejak orang tua, barangkali ada apa mungkin tentang Islam atau tentang apa yang menarik? Karena dulu saya Muslim pada awal mulanya. Oh, dulu Muslim? Iya. Terus saya pindah ke Kristen ngikut bapak saya. Oke. Jadi ketika Mbak Lupita masuk Kristen itu usia berapa? Kapan? SD, SMP? SD, mulai dari SD. SD sudah masuk Kristen. Iya. Kemudian SMP, SMA Kristen. masih Kristen. Cukup aktif di kegiatan keagamaan. Mulai dari SD. Mulai dari SD aktif seorang. Saya mulai dari SD aktif, tapi saya dibaptis itu baru tahun 2020 apa 2021 gitu. 2021. Jadi termasuk baru juga ya dibaptisnya ya. Soalnya pas ya, tapi belajar Kristen udah dari SD. Ya.
Surat baptisnya ada. Surat baptisnya di tahun 2021 itu ya. 2021 kayaknya ya. Oke, baik. Pernahkah membaca Bible mulai awal sampai selesai Baca apa? selama menjadi Kristen? Oh, Alkitab. Pernahnya, oh Alkitab ya. Oke, membaca Alkitab. Pernahkah membaca dari awal halaman pertama terus sampai selesai? Kalau sampai selesai belum. Belum ya? Tapi baca iya. Ya, bagus. Baik, jadi gini, mungkin untuk para pemirsa Mu'alaf Center Ayah Sofia, pengalaman saya bicara dengan beberapa orang itu antara seorang Muslim dengan seorang Kristen itu beda. Kalau di Muslim ini biasanya bulan Ramadan itu pernah menghatamkan, tetapi di agama Kristen itu saya belum pernah mendengar bahwa ada orang yang menghatamkan mulai depan sampai belakang. Makanya saya akan memastikan juga kepada Mbak Lupita ternyata juga membaca Alkitab, tetapi memang belum pernah mulai awal Masih separuh. sampai selesai. Baik, mungkin ada lagi hal-hal yang menarik bagi Mbak Lupita tadi, apalagi santai saja ini, santai saja, jangan terlalu tegang. Udah itu dulu sih. Itu aja ya. Ya. Kenapa memilih Islam lagi? Karena di hati kecil masih Islam. Karena dia kan memang dari lahir kan Muslim. oh, Tuh. Terus ikut papa, mama saya Muslim. Ikut papa karena orang tua saya sudah pisah, saya tinggal sama papa saya, disuruh masuk Kristen gitu, ngikutin papa saya gitu. oke. Tapi mama saya nggak setuju kalau saya di Kristen. Jadi kalau udah besar gini kan saya bisa milih keyakinan mana yang harus saya pilih. Baik. Tuh, kalau dari hati kecil sih masih milihnya Muslim. Oke, baik. Nah, ini yang kami juga perlu tahu ya Mbak Lupita ya. Jadi untuk ibu ya, manggilnya ibu atau mama? Mami, iya. Mami, pastilah menginginkan ya, sangat-sangat setuju Mbak Lupita masuk ya. Untuk papa gimana komentarnya untuk ayah Anda? Saya sudah bilang kan orang tua di luar kota soalnya, nggak di sini. Di sini saya tinggal sendiri. Jadi saya sudah konfirmasi ke orang tua, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Oke, baiklah. Pemirsa sekalian, marilah kita segera mengikuti prosesi syahadat. Mungkin kali ini kita akan memberikan kehormatan kepada yang terhormat Ustadz Misbahul Huda. Kebetulan jadi tamu malam hari ini, jadi ini harus ada sesuatu yang gitu. Jadi nanti biasanya begini Mbak Lupita, halo. Iya, ya. Pak. Biasanya nanti kita potong-potong dulu ya, supaya asyhadu alla ilaha illallah itu ya. Jadi biar pengucapannya tidak salah dan hatinya mantap. Termasuk nanti artinya juga akan dituntut oleh beliau Ustadz Misbahul Huda. Iya. Udah lancar atau belum baca? Udah lancar sih ya. Gimana coba. Dicoba dulu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba. Ya, tapi kan lupa, Pak. Oke, saya tuntun sebentar ya. Saya tuntun sebentar nanti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Weh, luar biasa. Lali. Aku bersaksi. Nanti artinya nanti beliau. Tapi Oke. ucapan udah lancar kok. Ya. Baik. Tapi nggak usah patah-patah. Jadi Bismillah. bisa. Kita ulangi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lancar. bagus. Monggo dipersilakan kepada beliau Ustadz Misbahul. Artinya lancar dibimbing ya. Oke, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pemirsa Mu'alaf Center Ayah Sofia, Pak Aziz, Pak Masud, Mas Ibung, dan wabil khusus Mbak Lupita Audina Lugianto. Lugianto yang berbahagia.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa menyaksikan bersama-sama, mensyahadatkan saudara-saudari kita pada malam hari ini. Langsung saja, tapi sebelumnya Mbak Luvita ditoto atine, ya, toto atine, bukan hanya lisan yang mengucap, tetapi hatinya dalam kesungguhan mantep bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, kita bersaksi atau saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi hatinya ditoto mantep, lisannya bersaksi, dan yang kemudian nanti diikuti dengan amal perbuatan, kira-kira begitu ya, untuk mengikuti menopo paling minimal rukun Islam, kira-kira begitu ya, yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Masyud ya. Kita mulai ya. Saya tadi sudah dipelajari ya. Saya bacakan, nggak usah potong-potong, potong 2 saja ya. Nanti baru ditirukan, ditirukan sambil nanti langsung terjemahannya, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan agak keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Duduk lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudari Lupita, perlu diingat bahwa satu-satunya tujuan hidup kita ini hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan sama sekali bukan berarti Allah membutuhkan kita. Allah sama sekali tidak butuh kita. Nah, kita sudah susah payah hidup di dunia ini. Waktu kecil sudah belajar susah payah untuk merangkak. Setelah itu susah payah untuk belajar di sekolah, untuk mendapatkan banyak ilmu. Setelah itu kita bekerja juga susah payah, berkeluarga juga susah payah. Bukan enak. Ya tampaknya enak ya wong wis duwe bojo gitu. Padahal kalau sudah punya anak, ngurusi anak juga susah payah. Kemudian kita mengumpulkan harta ya dengan susah payah juga. Setelah itu kita meninggal dunia tanpa membawa apa-apa dari hasil tetesan keringat kita. Kan itu ya. Mbak Lupita bekerja? Kerja. Susah payah apa suka? Suka ya. Nah, tapi kan kalau menurut Darwin dalam bukunya The Origin of Species itu ya, itu ya sebenarnya juga menarik. Dan itu kalau dulu ya Pak Misbah, saya Pak Aziz ini ya dulu diajari waktu sekolah atau kuliah itu life for struggle. Nah, hidup adalah untuk berjuang, kan itu. Nah, muncul pertanyaan, apa yang harus kita perjuangkan, kan gitu ya.
Yang kita perjuangkan itu adalah kelangsungan hidup kita, mempertahankan hidup kita. Ya, kita berjuang demi kelestarian anak cucu kita, generasi kita yang akan datang. Muncul pertanyaan lagi, apa? Terus untuk apa kita bertahan hidup? Untuk apa kita mempertahankan kelestarian generasi kita yang akan datang? Padahal mau atau tidak, cepat atau lambat, semua yang hidup ini pasti mati. Kan gitu. Ya, pasti mati kan kita. Toh banyak yang hidup menderita. Ya, sudah menderita ya nggak mau mati kok, malah bertahan, kan begitu. Iya betul ya. Sudah menderita ya nggak mau mati kita. Nah, kecuali yang memang kepingin bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Tapi yang jelas rata-rata manusia tidak mau mati meskipun menderita. Lah terus untuk apa kita hidup ini? Lah oleh karena itulah di surat Al-Dzariyat, ya surat ke-51 itu, ayat 56 sampai 58 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia ini kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Jadi tujuan kitab itu hanyalah menghambakan diri kepada Allah. Kita bekerja itu dalam rangka menghambakan diri pada Allah. Ya. Jangan sampai kita bekerja ini menjadi hamba uang. Ya, akhirnya kita tidak nyaman bekerja. Jadi kita bekerja itu dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Kita membantu orang, ya, kita berbakti kepada orang tua dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Ya, kita sholat dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Lah apakah Allah itu butuh dihambai? Enggak. Apakah butuh Allah itu membutuhkan persembahan kita? Juga tidak. Untuk apa Allah membutuhkan persembahan? Allah bisa menciptakan apa saja, bisa menciptakan ratna mutu manikam yang begitu indah, mempesona, menyilaukan mata. Nggak butuh semua itu. Allah apa? Bisa mencipta. Kan itu. Nggak butuh. Nah, ma uridu minkum birrizki wa ma uridu ayyud imun. Allah nggak butuh rezeki dari manusia. Allah nggak butuh persembahan. Allah nggak butuh disujudi. Nggak butuh Allah. Kita tekun beribadah kepada Allah, tekun bertasbih, bertahlil, bertahmid pada Allah, ya, memuji-muji Allah. Allah nggak butuh. Ya, nggak butuh. Kita tekun beribadah kepada Allah tidak akan menambah sedikit pun kemahaagungan, kemahamuliaan, kemahasucian, kemahakuasaan Allah. Nggak akan menambah sedikit pun. Kita durhaka, ingkar, kufur, ya, tidak mau menghambakan diri kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kemahaagungan, kemahamuliaan, kemahakuasaan dan kemahasucian Allah. Allah nggak butuh kita. Malahan ketika orang-orang Israel di masa Nabi Musa itu merasa Allah yang membutuhkan dia, membutuhkan mereka, langsung dibantah oleh Nabi Musa. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa itu dikisahkan oleh Allah kepada kita. Di surat Ibrahim ayat 8 Allah berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata waktu itu kepada Bani Israel. Sekarang Allah mengingatkan kita, apa? In takfuru antum. Jika kamu ini kufur pada Allah, jangankan hanya kamu, waman fil ardi jami'ah, bahkan seluruh manusia ini kufur, durhaka, ingkar kepada Allah, ya, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Maha kaya itu nggak butuh apa-apa, nggak butuh kita.
Ya, nah kalau Allah mau membinasakan kita, membuat makhluk baru namanya manusia yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, bisa, nggak ada masalah. Ya, nggak butuh kita. Nah, maka di situ disebutkan fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Maha kaya itu berarti nggak butuh apa-apa. Hamid, maha terpuji. Nah, kita diingatkan oleh Allah surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, sesungguhnya kamu itu amat sangat membutuhkan Allah. Ya. Sedangkan Allah nggak butuh. Ya. Allah nggak butuh kita, ya, karena apa? Allah maha kaya kok, nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Hamid lagi maha terpuji, meskipun kita nggak mau memuji Allah, Allah otomatis sudah maha terpuji. Ini beda, mohon maaf, keyakinan Yahudi, keyakinan Kristen, keyakinan Buddha dan Hindu. Mohon maaf, Bapak mantan pendeta Pak Dance, di kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6, Mbak Lupita masih ingat cerita setelah Tuhan melihat manusia berkembang menjadi banyak dan hati mereka cenderung pada kejahatan, maka menyesallah Tuhan telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya, hati Tuhan pilu. Kenapa? Karena apa? Manusia sudah tidak mau mengikuti bimbingan Tuhan. Benar begitu, Bapak Pendeta? Betul. Ya. Nah, oleh karena itu nggak usah kaget kalau ada kisah seperti dulu di Tropodo, ya. Pak Samsul Huda, rumahnya apa itu? Griya Mapan Santosa. Wah, itu dulu ada pendeta yang punya patung Bunda Maria. Katanya patung Bunda Maria ini menangis air mata darah. Lah, karena memang konsep Kristen, Tuhan membutuhkan sesembahan itu. Tuhan membutuhkan dibakti oleh manusia. Ya, Sang Yang Widiwasa dalam konsep Hindu membutuhkan persembahan. Makanya nggak usah heran di sana banyak persembahan apa itu? Sesajen-sesajen itu. Ya. Nah, jadi kalau sudah Islam itu, nah, copot keyakinan Tuhan membutuhkan Allah, nggak butuh sama sekali. Ya, kalau Yahudi Kristen memang. Ya, dan memang masih banyak orang Islam. Ya. Kalau ada adzan, apa? Berarti kita harus laporan kepada Tuhan. Allah nggak butuh dilapori. Itu kebutuhan kita itu. Kan gitu. Masih banyak kan? Laporan. Untuk apa? Tuhan nggak butuh itu. Nah, jadi itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang diwajibkan dalam syariat Islam? Contohnya, sholat wajib, puasa wajib. Di balik kewajiban itu adalah kebutuhan manusia. Kita sholat itu bukan kebutuhan Allah, Allah nggak butuh kita, tapi kita ini yang membutuhkan bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, curhat kepada Allah, memohon segala supaya problem-problem kehidupan yang mengitari kita, yang menyelimuti kita itu disirnakan oleh Allah. Jadi Allah nggak butuh sholat kita, tapi kita butuh sholat sebagai media kita berdialog dengan Allah. Ya, itulah kajian singkat Ustadz Masyud, pakar penulis Kristologi Muslim Nasional, yang dapat
kita simak bersama tadi. Semoga menjadi nasihat dan ilmu yang bermanfaat. Juga para mu'allaf dan mu'allafah semakin istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi Islam yang kafah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.